Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai PKMPI. Apa itu PKMPI? Mari kita simak bersama. Program Kreativitas Mahasiswa Penerapan IPTEK atau yang sering disebut dengan PKMPI merupakan program yang mempunyai tujuan utama untuk mendorong mahasiswa melihat permasalahan atau segala bentuk kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan bantuan atau solusi IPTEK yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh mitra. Mitra sendiri memiliki beberapa kategori. Yang pertama, mitra usaha berskala kecil atau mikro seperti toko, industri rumahan, pedagang kaki lima, koperasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada mitra usaha berskala menengah hingga besar. Jadi, bantuan atau solusi IPTEK yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan prioritas mitra. Selanjutnya, lingkup bantuan IPTEK yang disepakati bisa berupa diversifikasi bahan baku, peningkatan mutu, penanganan limbah, kemasan, dan untuk manajemennya bisa peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sistem pembukuan, pemasaran, dan lain sebagainya. IPTEK yang dikerjasamakan harus sudah siap diterapkan, jadi tidak memerlukan penelitian dan pengujian lagi. Sebelum mengusulkan PKMPI, tim mahasiswa harus sudah menyepakati atau berunding dengan pihak mitra terkait solusi apa yang akan diambil atau yang disepakati, baik melalui luring maupun daring. PKMPI memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menjadi motivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi membangun jaringan profesional dengan dunia usaha. Yang kedua, mampu mengidentifikasi persoalan atau kebutuhan mitra usaha. Dan yang terakhir, menemukan solusinya berdasarkan IPTEK yang siap diterapkan. Ruang lingkup dari kreativitas PKMPI adalah memberikan bantuan IPTEK kepada mitra usaha sebagai bentuk solusi atas kebutuhan atau permasalahan prioritas mitra yang teridentifikasi di saat mahasiswa dan mitra bertukar pikiran. Pada hakikatnya, PKMPI terbuka bagi semua bidang ilmu dan teknologi yang diperbantukan tidak terbatas pada bidang teknik semata, tetapi juga keilmuan di bidang humaniora. Dikarenakan pandemi dimungkinkan program ini dilaksanakan melalui konsep blended, yaitu kombinasi 3 unsur penting. Yang pertama, virtual digital. Penerapan IPTEK kepada masyarakat secara virtual memiliki arti komunikasi dengan mitra dilakukan dengan bantuan menggunakan perangkat lunak, dan penerapan IPTEK dilaksanakan berbasis digital adalah upaya penggunaan internet, media sosial, mesin pencarian, dan sebagainya. Yang kedua yaitu online atau daring, program PKM yang dilaksanakan berbasis pada jaringan internet. Dan yang terakhir yaitu online atau luring. Pelaksanaan PKM yang dilakukan secara langsung, terjadi pertemuan dan interaksi langsung dalam pengerjaan program PKM, namun tidak kontak fisik dan tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat. Luaran PKMPI terdiri dari luaran utama dan luaran tambahan. Luaran utama kegiatan PKMPI yang dilaksanakan secara daring atau luring yaitu yang pertama, laporan kemajuan, kedua, laporan akhir, ketiga, buku pedoman aplikasi produk IPTEK, dan yang terakhir, artikel ilmiah. Artikel ilmiah ditulis mengikuti format PKM artikel ilmiah atau AI seperti yang tercantum dalam pedoman PKM AI 2021. Kriteria pengusulan. Kriteria, persyaratan pengusul, dan tata cara pengunggahan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, peserta PKMPI adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 yang terdaftar di PD Dikti. Mahasiswa yang sudah menyandang gelar sarjana dan sedang mengikuti pendidikan profesi dan KAOS tidak dapat atau tidak diperbolehkan mengusulkan program PKMPI. Kedua, kelompok pengusul berjumlah 3-5 orang mahasiswa terdiri dari 1 orang ketua dan 2-4 orang anggota. Kegiatan sesuai atau relevan dengan bidang ilmu ketua tim dan atau keilmuan anggota tim pengusul. Yang ketiga, nama-nama pengusul baik ketua maupun anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Yang keempat,
Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang sama atau dari program studi yang berbeda, namun dalam satu perguruan tinggi yang sama. Selanjutnya, keanggotaan setiap kelompok berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda agar terjadi pembinaan dan kesinambungan pengusul program PKMPI tahun berikutnya. Dan yang terakhir, besarnya dana kegiatan per judul minimal 5 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas sistematika proposal kegiatan. Yang pertama, PKMPI, judul tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Proposal yang disusun terdiri dari 1. Isian kelengkapan atau sampul dan pengesahan yang dientrikan secara langsung atau interaktif pada simpel mawah, dan proses pengesahan dilakukan dengan validasi oleh dosen pendamping dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Isian kelengkapan sampul meliputi judul PKM, jenis PKM, nama dan nomor induk tim mahasiswa, asal perguruan tinggi pengusul, dan tahun usulan. Yang kedua, isi utama proposal yang dikemas dalam bentuk berkas atau file PDF. Isi utama proposal terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Ketentuan kepenulisan PKM. Pertama, halaman daftar isi diberi nomor halaman dengan angka Romawi yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Kedua, halaman inti terdiri dari bab pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Ketiga, halaman inti dan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab yang diletakkan pada sudut kanan atas. Penomoran halaman 1 dimulai dari bab pendahuluan. Berkas isi utama proposal diunggah ke simpel mawah dengan penamaan file, nama ketua, garis bawah, nama perguruan tinggi, garis bawah, PKMT.pdf. Selanjutnya, tipe huruf yang digunakan yaitu Times New Roman dengan ukuran 12. Teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan. Layout menggunakan ukuran kertas A4, 1 kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Format penulisan isi utama proposal mengikuti sistematika sebagai berikut. Yang pertama, daftar isi. Yang kedua, bab 1, pendahuluan. Pada bab ini, tuliskan identitas mitra meliputi nama, alamat dan lokasi, produk atau jasa yang dihasilkan. Ungkapkan proses identifikasi masalah atau kebutuhan bersama mitra yang akan diselesaikan. PKMPI disarankan hanya fokus pada satu persoalan prioritas, baik dari aspek teknologi maupun sosial humaniora. Jelaskan pada aspek mana bantuan ilmu dan teknologi yang ditawarkan diyakini akan mampu meningkatkan nilai tambah bagi mitra. Ungkapkan pula profil usaha dan kinerja mitra yang akan dilibatkan dalam kegiatan PKMPI secara kuantitatif. Pada pendahuluan dituliskan pula rumusan masalah, tujuan, target luaran, dan disertai penjelasan manfaatnya bagi mitra. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini, hendaknya memuat kajian teori dari tantangan intelektual yang mendukung solusi yang ditawarkan kepada mitra. Yang diutamakan dalam PKMPI adalah ketepatan solusi iptek yang akan diberikan kepada mitra. Solusi yang ditawarkan dapat berupa karya orisinil dan dapat juga berupa karya tiruan dari pihak lain. Jika solusinya sudah pernah dipublikasikan pihak lain, agar diungkapkan. Selanjutnya bab 3, metode pelaksanaan. Pada bab ini, uraikan secara lengkap teknik atau cara pelaksanaan penerapan iptek, yaitu
Yang pertama, rancangan mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang digunakan sebagai solusi yang akan dituangkan dalam bentuk buku pedoman aplikasi iptek. Kedua, rancangan implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni di mitra usaha. Implementasi kegiatan PKMPI dapat berupa produk real yang pembuatan atau pengadaannya harus dilakukan oleh pihak ketiga disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Yang terakhir, rancangan keberlanjutan usaha mitra yang diawali dengan rancangan evaluasi hasil kegiatan. Selanjutnya, bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM berbasis online, itemnya biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAP PKMPI adalah honorarium untuk tim, dosen pendamping atau pihak ketiga, konsumsi untuk tim, dosen pendamping atau pihak ketiga, pembelian atau penyewaan perangkat berupa komputer PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, dan lain sebagainya jika sifat wajib agar besarnya tidak melebihi 1.500.000. Keempat, penyusunan, penggandaan, dan penjilitan laporan kemajuan laporan akhir kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Yang terakhir yaitu perjalanan luar kota. Rekapitulasi rencana anggaran biaya disusun sesuai dengan kebutuhan dan disusun mengikuti format tabel 4.1 yang akan kami tampilkan di akhir slide. Kemudian jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan tahap kegiatan dan dibatasi selama 3 bulan sampai 4 bulan. Jadwal disusun dalam bentuk bar chart untuk rancangan atau rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan format pada lampiran 1. Kemudian setelah 4 bab tersebut ada daftar pustaka. Daftar pustaka disusun menggunakan sistem nama dan tahun atau Harvard style dengan urutan abjad, nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Lampiran-lampiran. Lampiran pertama yaitu biodata ketua, anggota, dan dosen pendamping. Lampiran kedua, justifikasi anggaran kegiatan. Lampiran ketiga, susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Lampiran keempat, surat pernyataan ketua pelaksana. Lampiran kelima, surat pernyataan kesediaan dari mitra. Nomor 6, gambaran iptek yang akan diterapkan. Lampiran ketujuh, dina detail lokasi mitra kerja. Dan lampiran tambahan jika diperlukan yaitu bentuk dokumentasi ketika berdiskusi atau rapat dengan mitra secara daring maupun luring. Untuk format lampiran-lampirannya akan kami sertakan di bawah slide-slide berikut ini. Format rekapitulasi rencana anggaran biaya PKMPI bisa dilihat tabelnya ya. Kemudian lampiran 1, format jadwal kegiatan. Jadi itu ada nomor, jenis kegiatan, bulan keberapa untuk pelaksanaannya, dan penanggung jawabnya siapa. Kemudian di lampiran kedua yaitu biodata ketua dan anggota. Di situ seperti biasanya ada identitas diri, kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau pernah diikuti, terus ada penghargaan yang pernah diterima, prestasi-prestasi seperti itu ya. Kemudian tanda tangan basah dan nama lengkap tanpa disingkat. Selanjutnya sama dengan biodata tadi, hanya saja di sini ada riwayat pendidikan, rekam jejak tridharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, tanda tangan basah juga dari dosen pendamping. Kemudian lampiran 4, format justifikasi anggaran kegiatan. Contohnya seperti ini ya, jadi jenis pengeluarannya apa saja, volumenya berapa, harga satuannya berapa, terus totalnya berapa, yaitu nilainya itu tadi ya. Setelah itu ditotal dan terbilangnya ditulis menggunakan huruf biasa ya. Selanjutnya lampiran kelima adalah susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Ada nama atau NIM, program studinya apa, bidang ilmunya apa, alokasi waktu, jam per minggunya berapa, uraian tugasnya seperti apa gitu ya. Itu diisi setiap anggota dan ketua kelompoknya juga. Lampiran ke-6 yaitu surat pernyataan ketua pelaksana. Ini nanti diisi oleh ketua pelaksana bahwasanya proposal ini memang milik dari kelompok tersebut dan belum pernah dibiayai atau belum pernah lolos
tanpa lain-lain. Ini bermaterai 10.000 dengan tanda tangan basah. Lampiran ketujuh yaitu format penyusunan rujukan dan daftar pustaka. Nah, di sini kan biasanya kita itu banyak sekali ya jurnal-jurnal atau sumber-sumber yang kita pakai seperti jurnal, buku, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa contoh penulisan untuk daftar pustakanya. Oke, jadi itu tadi lampiran-lampiran yang harus disertakan di proposal PKMPI. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.